pertanggungjawaban. Ketika Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita, maka kita menjawabnya sesuai dengan kriteria yang Allah ingini, bahwa manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakannya oleh Allah, kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Dan ketika beribadah kepada Allah, kita tidak dibiarkan. Kita diberikan bimbingan, kita diberikan petunjuknya. Dan tentunya mudah-mudahan kita dalam keadaan yang tetap istiqamah, berbahagia untuk senantiasa sama-sama berjamaah dalam menjalankan petunjuk Allah itu. Orang yang mendapatkan petunjuk disebutnya orang yang mendapatkan hidayah. Itulah orang yang muslim dan mukmin. Sedangkan orang yang tidak mendapatkan petunjuk dan tidak mendapatkan hidayah, karena memang Allah maha memberikan hidayah, maka bagi yang tidak mendapat hidayah, kita mengenal dengan orang yang kafir alias tertutup dari hidayah. Itu sebabnya kita selalu lisankan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk tetap berada di jalan yang lurus. Hidayah itu petunjuk. Kalau petunjuknya dari Allah, pastinya ke jalan Allah. Tetapi Allah juga menciptakan makhluk yang memang dia gawenya cuma satu, yaitu menghalangi manusia dari mendapat petunjuk Allah. Atau kalau dia sudah berada dalam petunjuk Allah, si makhluk ini gawenya cuma satu, yaitu mengkol-mengkolkeun, membuat manusia dari yang namanya di dalam petunjuk Allah menjadi tersesat. Kenapa demikian? Dia diberikan izin oleh Allah untuk mencari teman, ya, kan gitu ya. Untuk temannya di mana, Bu? Di neraka. Siapakah dia? Iblis. Jangan sambil melotot, Bu. Kalau iblis biasa aja, Bu. Iblis datang. Dan poncok-poncok anak cucu keturunan iblis. Itulah yang namanya syaitan. Dan untuk selalu dalam petunjuk Allah, kita bahkan ketika membaca petunjuk Allah pun kita disunnahkan untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bu, ulah ningali ka abdi, Bu, nyebut setan itu biasa, Bu. Maka anak nyebutnya a'udzu billahi minas samiil alimi minasyaitonir rajim. Atau yang dikenal di kita paling populernya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk bisa kita tetap dalam jalan yang lurus, yuk kita ikhtiar, yuk kita berusaha agar kita tetap berada di jalan yang caranya tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk lewat nabi dan rasulnya, dan alhamdulillah sampai kepada kita. Cara itu disebut dengan agama. Agama kita adalah agama Islam, karena hanya Islamlah agama yang diridhoi Allah, alias agama yang berasal dari Allah. Yang lain mah teuing, ya teuing di mana. Tapi nu pasti kita tekankan dalam kolbu. Yuk, getarkan kolbu kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arsamanik Kota Bandung Jawa Barat Indonesia dunia, ya. Alhamdulillah segar bugar, udaranya sehat. Kemudian pagi hari ini juga kelihatan matahari sudah mulai mencorong, sudah masuk waktu isyraq, Bu. Sekarang jam segini ya. Jadi sudah, kalau mau Ibu sholat isyraq sudah boleh, ya, sudah boleh. Nah, isyraqnya tadi sekitar pukul
5 lebih 20-an. Jadi sekarang sudah boleh. Silahkan yang mau isyraq. Tapi kalau mau ditunda, nanti selesainya ngaji, silahkan juga. Karena apa? Tidak akan mengurangi makna. Karena sholat isyraq itu adalah sholat duha awal. Jamnya pokoknya kurang lebih 10 menit atau 15 menit setelah keluar matahari. Lebih nggak apa. Namanya juga sholat duha awal. Sampai kapan bolehnya? Terus sampai dengan kira-kira setengah jam sebelum ibu kalau sholat duha tong loba alasannya, aduh cenah telat duha, nggak telat. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang dicontohkan dan diberikan keabdolannya adalah sekitar matahari ketika diberdirikan sebuah tongkat atau sebuah ukuran sama berdirinya dengan panjangnya. Ya, jadi kalau pengen tahu ibu sholat duhanya kapan di pas yang disebut waktu duha adalah waktu ketika kita berdiri, badan kita tingginya sama dengan kalangkangna. Nah, itu ya. Kalau yang sedang di Mekah, sangat gampang sekali Bu. Lihat aja Ka'bah kalau bentuknya sama dengan bayangannya, itulah waktu duha. Ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberangkatkan Allah menuju Baitullah. Insya Allah. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa tahu keluar dari sini Ibu tiba-tiba ada yang mau ngongkosin Pak Prabowo duitnya dibagikan kepada rakyat untuk haji dan umroh, bukan melunasi hutang para koruptor Bu ya. Baik Bapak Ibu, yuk di Saut Tahfidz Al-Quran yang ada di beberapa belahan bumi ya, melalui jalur internet sudah bergabung juga dari Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya, Jafar Sidik bersama keluarga, dari Sumedang, Teh Iis Yuliati bersama keluarga, dari Kanoman, Cirebon, Teh Irin Juliani bersama keluarga, dari Cirebon juga dari Kasepuhan Teh Hilda Martina, dari Cipamokolan ada hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga, masih dari Kota Bandung juga dari Bojong Soang Kang Irwan Fikri bersama keluarga, masih dari Kota Bandung Saung Tahfidz Al-Quran di Radio Kilait FM Bandung bersama keluarga Kang Indra Gunadi, dari Tasikmalaya Parung Kadongdong Sukaraja Tasikmalaya hadir Teh Yulia Ningsih. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini Sabtu kita juga punya kebiasaan untuk menghimpun dari yang sudah kita kumpulkan niat wakaf sodakoh infak kita, dan insya Allah kita akan gabungkan nanti di selesainya acara kita menikmati bacaan Al-Quran pagi hari ini. Bahagia istiqomah berjamaah baca Quran pagi hari ini yang akan kita baca adalah surat Az-Zumar. Kita akan mulai dari ayat ke-10. Meskipun kemarin sudah sampai ayat ke-12, kita akan ulangi dari ayat ke-10 karena kemarin belum sempat membaca tafsir dan terjemah Ibnu Katsirnya ya. Jadi mulai ayat ke-10 surat Az-Zumar surat ke-39. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dimulai dari kalimat Qul ya ibadilladzina amanu. Surat Az-Zumar ayat ke-10. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah
lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah Ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. ardullahi wasi'atu innama yuwaffus sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din. Qul inni umirtu an a'budallahu mukhlishan lahu Wa din umirtu li an akuna awwalal muslimin. wa umirtu li an akuna awwalal Qul muslimin. inni akhafu in asyaitu rabbi azaba yaumin azim. Qul inni wa khafu in asabtu rabbi adzabin yawmin Qul adzim. inna mukhlishan lahu dini. A'budu mukhlishan lahu din. Fa'budu ma syi'tum min dunihi qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum Wa'budu wa ma syi'tum min dunihi qul innal khasiruna alladzina khairu qul anfusihim innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma qiyamati Ala dzalika huwal khusranul mubin. ala dzalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Ika yuhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى
فبشر عباد والذين جاء والذين جتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار من حق عليه كلمة العذاب أفننفذون من نار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرفا من لهم فوقها غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار لهم غرف من فوقها غرف مبنية وعد الله لا يخلف الله الميعاد وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ألم تروا أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه macet. ينابيع في الأرض ثم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم
يغيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ثم يخرج فتراه مصفرا ثم يجعلون شكاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب إن في ذلك لذكرى للألباب نصرها الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه شرح الله صدره للإسلام وهو على نور من فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر أولئك الله في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم صدق الله العظيم 13 ayat dari surat Az-Zumar yang kita baca pagi hari ini. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima sebagai amal ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya, dan pasti banyak yang salah dan keliru. Mudah-mudahan dihampura oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan kita, dan kita tetap diberikan semangat terus-menerus belajar membaca Al-Quran meskipun dalam keadaan yang bisa jadi hese bisa, intinya gancang pohon dan gitunya. Kemudian juga banyak alasan, batuklah, seraklah, gitunya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayahnya kepada kita, sebagaimana doa kita, ihdinas syiratal mustaqim. Dan asyiratul mustaqim itu ternyata alladzina, apa Bu cirinya? An'amta alaihim, orang yang mendapatkan nikmat dan dinikmatkan. Batuk pun, serak pun tetap nikmat. Naon susahnya diulangi lagi yang tadi salah tepa dedeknya, masalah nggak gitunya. Jadi senang nggak Bu mengulangi sesuatu? Senang Bapak juga, apalagi kalau Ibu ngajak mengulangi ibunya, mengulangi rekreasi, Ibu piknik ya. Baik, pagi hari ini kita lanjutkan. Setelahnya kita membaca, kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar, dan kita manfaatkan pedoman atau alat bantu berupa kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita mulai dari ayat ke 10. Katakanlah, hei hamba-hambaku yang beriman. Hei hamba-hambaku yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan. Jadi ini adalah
perintah Allah kepada Nabi untuk mengatakan, hei orang-orang, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Disuruhnya cuma satu, Bapak Ibu, hidup di dunia ini tidak banyak, tidak harus punya US, tidak harus punya IKN, kita nanti bertakwa. Buka US hari jadi koruptor kenaonan. Da IKN beak dibaling di madok kenaonan punya rakyat sangsara. Tapi lamun geus boga piara supaya jadi orang yang bertakwa. Ulah kong kali kong kelibul ya. Jadi ulah ngebul di dapurnya masing-masing. Rakyat maribul ya kudu bayar utang. Aya begitu, Pak. Nya aya di negeri Batur. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah ini adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin mendapat pahala tanpa batas dan hidup di dunia bahagia adalah kudu sabar. Terutama ke ibu-ibu kudu sabar boga salaki, sabar beuki kolote biasa mah beuki loba kahayang tapi kemampuan menurun. Ya, hari kahayang bananja, hari kemampuan manurung, ya gitu ya. Itu teh bahasa Sunda nama hari umur tunggang gunung, angen-angen pecat sawet. Eta teh bapak-bapakna nulis jalan di aki-aki siga kuring. Omo nini nama bagi beberenyen, bagi loba kahayang segala diterapkan bunya geus buku da geus peot atuh teu kudu make wudu punya geus we wudu sing alus punya penghasilan makin menurun ya, tapi kebutuhan makin mananya gigi coplok yang diganti kan punya kacamata beki lila beki tidak beki murah itu beki mahal cangkeng karasa beki beki jadi cangkeng dan nusok nyerina cangkeng yang punya jadi cangkeng nyeri sirah nyeri huntu jadi naon deh Bu pinggang jadi boyok jadi dengkul segala karasa punya alhamdulillah hanya bagi orang-orang yang istiqomah semua yang makin lama makin terasa itu makin nikmat keluar dari mulutnya alhamdulillah masih hidup temenku kemarin sudah disolatkan kan gitu Bu ya alhamdulillah. Yuk lanjutkan ke ayat ke 11-nya. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang-orang yang pertama-tama menjadi muslim. Siapa yang mengatakan ini? Nabi Muhammad SAW. Atas perintah siapa? Allah. Nabi Muhammad sembunyikan tidak? Tidak. Yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad disampaikan kepada kita. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah adalah luas. Jadi Pak Dede, tong kurung, batok, sing luas kayak itu. Iya, liar kemana, sing jauh. Ya, bukan pamajikan kan wae tinggalkan pamajikan mah tong dibawa ya dalam dibawa engke tuh cenah aya ngaku riweuh kadi itu kadieu bawa pamajikan nanti tansa dibawa ada tuh di ditu tiris pamah pamajikan naon susahna da meunang ari wani gitu punya oh ya kita belajar harus tuntas Bu jangan riweuh kata lain nama hiji geus riweuh Nabi Daud tuh 100 pamajikan Bu pas nambah hiji deui dicarekan ku Allah Subhanahu wa taala sabab ngarebut pamajikan ban ya ya Ibu pertahankan Bapak pamajikan aya hiji ulah nepi ka direbut batu paung boro-boro ada yang merebut dan di imah gitu resepkeun aya mah wayahna we nasib geus qadarullah kudu kitu nyebutnya baik Bapak Ibu tapi hati-hati Bapak Ibu ibu-ibu oke lamun bapakna can maot tong dikubur Bu tong disolatkeun nya ieu sok aya heuleuy nya ka pamajikanna sok neng sare dirinya urang salatkeun akang rek diajar salat mayit diajar salat mayit mayitna hidup
Pamajikan deh nu dititana teh. Ibunya, cing sok cenah ibu-ibu, cenah urang belajar bungkus mayit nu ditah dibungkus teh salakina. Ibunya, boleh enggak, Bu? Boleh, enggak apa-apa. Asal suka sama suka. Jangankan dibungkus di taranjangan oge teu naon kan itu punya. Terus, pangan gitu punya. Terus lanjut ke ayat ke 13-nya. Katakanlah sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Hanya Allah, katakanlah hanya Allah saja yang aku ibadahi dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Maka sembahlah olehmu, hei orang-orang musyrik, apa yang kamu kehendaki selain Dia. Jadi menyembah kepada selain Allah dipersilahkan, Bu. Lihat di ayat ini. Pek wae kumaha sia muncek urang punya. Rek nyembah itu rek nyembah iya. Ngan ingat suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan. Dan selama di dunia jangan mengganggu orang yang beriman dan bertakwa. Sekalinya mengganggu orang yang beriman dan bertakwa, selangkah pun tak boleh mundur. Itulah namanya jihad. Jadi ulah elehan Bu, orang kafir. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala memperuntukkan dunia dan segala isinya untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Ke ayat 15-nya, maka sembahlah olehmu, hai orang-orang musyrik, apa yang kamu kehendaki selain Allah. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan api. Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepadaku, hei hamba-hambaku. Ingat Bapak Ibu, takwa paling sering disebut di dalam surat-surat di dalam Al-Quran, karena hanya orang yang bertakwa lah yang mulia di sisi Allah. Bukan nu beunghar, bukan nu pejabat, bukan yang banyak warisannya, bukan yang mobilnya banyak, bukan yang gedungnya banyak, bukan yang istrinya dan keturunannya banyak. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, itu Bapak Ibu ya. Lanjut ke ayat ke-17. Dan orang-orang yang menjauhi togut. Togut itu adalah sembahan dan jelmaan dari setan. Yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Jadi kalau ada orang yang bertobat, segera sadar tidak menyembah berhala, maka berikanlah kabar gembira bagi mereka. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan gelar yang mendapat petunjuk dan menggunakan akalnya. Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan Allah ajab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang-orang yang berada dalam api neraka? Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Ini teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Apakah kamu ingin orang kafir itu masuk surga? Apakah kamu ingin menyelamatkan orang-orang yang sudah jelas masuk api neraka? Artinya apa? Muhammad, tugasmu adalah menyampaikan, bukan mengislamkan. Kira-kira pesannya begitu. Mengislamkan, menjadikan orang dapat hidayah adalah murni ketentuan Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yuk, dua ayat lagi, ayat 21 dan 22. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Maka
Apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaanlah yang besar bagi mereka yang membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Sadaqallahul Adzim. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, mendapatkan pelajaran dari yang kita baca. 13 ayat surat Az-Zumar pagi hari ini. Di pelajaran kita pagi hari ini, bahwa Allah lah yang menentukan manusia akan mendapat hidayah atau tidak. Dari itu, yuk kita jemput hidayah. Nah, bagaimana caranya? Kita bertakarrub kepada Allah. Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, berzikir, banyak menyebut nama Allah. Yang kedua, berpikir tentang apa yang diciptakan Allah sehingga kita mendapatkan maknanya. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan seluruh yang ada di muka bumi ini sebesar-besarnya untuk menjadikan kita ini nikmat dan dinikmatkan, kita ini bahagia, dan kita ini selalu dalam berjamaah, dan usahakan sampai dari bibir kita keluar Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah itu mudah diperoleh? Ya, hanya Allah yang tahu. Tetapi kita berusaha